Selamat datang. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang ada di perbatasan antara sains, misteri, dan mungkin pengalaman paling pribadi yang bisa dialami manusia. Betul sekali, Anda membagikan bab 7 dari buku The Science of Weird Shit, yang judulnya Dying to Know the Truth. Dan misi kita adalah, menyelami salah satu fenomena paling membingungkan, pengalaman menjelang kematian atau yang sering disebut Near Death Experience, NDE. NDE ya. Untuk memulai, coba bayangkan skenario ini. Ini diambil langsung loh dari sumber Anda. Ada seorang pria, 55 tahun, baru selesai operasi jantung. Oke. Beberapa saat kemudian, dalam keadaan setengah sadar, dia tiba-tiba merasa sedang berdiri di ujung tempat tidurnya, melihat ke bawah, ke tubuhnya sendiri yang terbaring di sana. Wow. Anehnya, dia nggak merasakan sakit, cuma bingung. Lalu, sensasi berikutnya itu seperti ditarik melewati terowongan gelap dengan cahaya yang sangat terang di ujungnya. Dia merasa damai banget, melihat sosok-sosok bercahaya, sampai ada suara yang bilang, "Kamu harus kembali, belum waktumu." Dan dia pun tersentak kembali ke tubuhnya. Nah, cerita kayak gini kan, dengan berbagai variasinya, ini dilaporkan oleh jutaan orang di seluruh dunia. Pertanyaan besarnya, yang coba dijawab oleh bab ini adalah, apakah ini beneran cuplikan dari kehidupan setelah mati? Atau, apakah ini semacam halusinasi dahsyat yang diciptakan oleh otak yang sedang dalam krisis total di ambang batas antara hidup dan mati? Tepat. Dan bab ini nggak sekedar bertanya, tapi mencoba membongkarnya dari sudut pandang ilmiah. Kita akan lihat dari sisi psikologi memori, neuroscience, sampai eksperimen yang dirancang khusus untuk menguji fenomena ini. Jadi, mari kita mulai dengan bagian yang paling bikin penasaran. Silahkan. Oke, mari kita bongkar ini. Bagi banyak orang, bukti paling kuat dari NDE itu kan pengalaman keluar dari tubuh atau out of body experience, OB. Betul. Ini momen di mana orang mengaku bisa lihat dan dengar hal-hal yang secara fisik mustahil mereka ketahui. Misalnya apa yang terjadi di ruangan sebelah atau detail spesifik di ruang operasi saat mereka seharusnya nggak sadar. Di buku ini disebutnya ujian pamungkas. Benar. Kalau klaim ini bisa dibuktikan, ini akan mengubah semua pemahaman kita tentang kesadaran. Iya kan? Veridical perception atau persepsi yang akurat dan bisa diverifikasi. Secara teori ini bukti yang kuat banget, tapi nah ini dia. Seperti yang diungkap dalam bab ini, ketika kasus-kasus paling terkenal dan paling sering dikutip itu diselidiki lebih dalam, ceritanya jadi jauh lebih rumit, Dan lebih menarik ya. jauh lebih menarik. Oke, kita lihat kasus pertama yang sangat terkenal. Kisah seorang pasien bernama Maria dan sepatu tenisnya. Ceritanya kan gini, Maria kena serangan jantung, dan saat resusitasi dia mengalami OBE. Dia ngaku melayang keluar dari tubuhnya, bahkan keluar dari jendela kamarnya, dan lihat sebuah sepatu tenis di birai jendela lantai 3, di tempat yang sulit dijangkau dan dilihat. Benar. Dan yang bikin cerita ini meledak adalah seorang pekerja sosial, Kimberly Clark, yang penasaran dan memutuskan buat ngecek. Dia beneran ngecek. Dia ngecek, dia naik ke lantai 3, buka jendela dan, loh, beneran ada sepatu tenis persis seperti yang digambarkan Maria. Warnanya gelap, ujungnya usang, talinya terselip di bawah tumit. Detailnya sangat spesifik. Nah, ini kan kedengarannya, wow, bukti mutlak dong. Seseorang yang secara klinis nggak sadar bisa lihat objek spesifik di lokasi yang mustahil. Gimana lagi coba jelasinnya? Disinilah investigasi ilmiah jadi sangat penting. Peneliti lain yang lebih skeptis kemudian menelusuri ulang klaim ini. Ternyata, ada beberapa detail penting yang sering dihilangkan pas cerita ini diceritakan ulang. Oh iya, seperti apa? Pertama, birai jendela tempat sepatu itu berada sebenarnya bisa kelihatan dari beberapa jendela lain di rumah sakit, termasuk dari halaman. Tunggu. Jadi nggak sepenuhnya tersembunyi seperti yang sering digambarkan. Tepat. Artinya, Maria bisa saja pernah lihat sekilas sebelum atau sesudah serangan jantungnya dan ingatannya muncul lagi pas otaknya dalam kondisi kacau. Oke, masuk akal. Dan yang lebih penting lagi, laporan Kimberly Clark ini ditulis dan dipublikasikan, kalau nggak salah, 7 tahun setelah kejadiannya. 7 tahun. Wow. Ingatan manusia, apalagi untuk detail, sangat nggak bisa diandalkan dalam rentang waktu selama itu.
Sangat mungkin detail-detail kecil itu jadi lebih dramatis dalam ingatan seiring berjalannya waktu. Jadi yang tadinya bukti kuat, sekarang jadi cerita yang ya ambigu. Oke, jadi kasus Maria ternyata punya celah karena faktor memori. Tapi bagaimana dengan kasus Pam Reynolds? Ini yang paling sering saya dengar. Dia kan menjalani operasi otak yang sangat ekstrim, di mana otaknya tercatat datar di IIG. Iya, kasus Pam Reynolds ini memang dianggap standar emas oleh para pendukung NDE. Dan alasannya jelas, operasi yang dijalaninya yang disebut hypothermic circulatory arrest memang dirancang untuk menghentikan fungsi otaknya sementara. Dan dia bisa mendeskripsikan detail operasinya. Dia dengar lagu Hotel California, katanya. Benar, dia juga mendeskripsikan alat bedah yang katanya mirip sikat gigi listrik. Nah, itu kan terjadi pas otaknya mati. Gimana mungkin dia bisa dengar atau lihat sesuatu? Ini yang sepertinya menentang semua penjelasan ilmiah. Nah, disinilah detail waktu menjadi segalanya. Seorang ahli anestesi, G.M. Worley, menganalisis catatan medis dan kronologi operasi Pam secara mendetil. Dan dia menemukan sesuatu yang krusial. Apa itu? Deskripsi Pam yang paling jelas dan akurat, soal suara gergaji bedah, dan lagu Hotel California, semuanya terjadi pada periode awal operasi, sebelum jantungnya dihentikan dan aktivitas otaknya jadi datar. Loh, serius? Jadi klaim terkuatnya bahwa dia sadar saat otaknya mati, ternyata salah timing. Tepat sekali. Detail kecil itu mengubah segalanya. Worley berpendapat bahwa apa yang dialami Pam kemungkinan besar adalah fenomena yang dikenal sebagai anesthesia awareness. Sadar sesaat waktu operasi. Betul. Jarang terjadi tapi bisa. Tubuhnya lumpuh, tapi telinganya masih bisa menangkap suara. Jadi ingatan tentang lagu dan alat bedah itu kemungkinan besar terbentuk sebelum otaknya benar-benar dimatikan, lalu menyatu dengan pengalaman lain yang lebih surreal. Wow! Jadi, lagi-lagi, ini bukan soal apakah pengalamannya nyata, tapi soal kapan pengalaman itu terjadi. Oke, 2 kasus besar sudah goyah. Tapi ada satu lagi yang sering dianggap kartu truf. Cerita pasien buta yang bisa melihat saat NDE. Anda merujuk pada kisah Sarah, seorang wanita yang buta sejak lahir. Di buku ini diceritakan, dia mengalami henti jantung, dan selama OBE, dia bisa mendeskripsikan dengan detail visual yang luar biasa apa yang terjadi di sekitarnya. Nah, ini dia. Kalau ini benar, ini bukti paling kuat. Gimana sains menjelaskannya? Di sini kita belajar pelajaran penting soal memeriksa sumber informasi. Seorang psikolog bernama Susan Blackmore sangat penasaran dengan kasus ini. Dia coba melacak sumber asli cerita Sarah. Dia menghubungi penulisnya, Larry Dossey, untuk minta detail. Lalu? Setelah didesak, Dossey akhirnya mengaku bahwa dia mengarang seluruh kisah itu. Hah? Serius? Jadi cerita yang paling sering dikutip itu ternyata bohongan? Dossey berdalih dia menciptakannya hanya untuk tujuan ilustrasi. Tapi cerita itu kemudian menyebar dan dikutip seolah-olah itu kasus nyata yang terverifikasi. Ini pukulan telak. Jadi 3 klaim terkuat. 1 karena masalah ingatan, 1 karena masalah timing, dan 1 lagi ternyata fiktif. Ini beneran menunjukkan betapa problematisnya bukti anekdotal ya. Tepat sekali. Anekdot itu sangat kuat secara emosional, tapi sangat lemah sebagai bukti ilmiah. Itulah sebabnya para ilmuwan akhirnya berpikir, oke, daripada kita terus berdebat soal cerita lama, kenapa nggak kita uji langsung saja? Dan dari situlah muncul proyek AWARE kan? Idenya brilian sekali menurut saya. Sangat cerdas dalam kesederhanaannya. Para peneliti menempatkan gambar-gambar khusus di rak-rak tinggi di ruang gawat darurat dan unit perawatan intensif. Gambar-gambar ini cuma bisa dilihat dari atas. Kalau pasien beneran melayang keluar dari tubuh, mereka seharusnya bisa lihat gambar itu. Sederhana dan bisa diuji. Apa hasilnya? Proyek ini berjalan 4 tahun di 15 rumah sakit. Dari 140 pasien yang selamat dan bisa diwawancarai, hanya 2%, cuma 2 orang, yang melaporkan ingatan visual atau auditori yang konsisten dengan OBE. Dan soal gambarnya? Dan temuan utamanya? Dari semua pasien itu, tidak ada satupun yang melaporkan melihat gambar tersembunyi tersebut. 0. Wow, itu hasil yang sangat jelas. Penulis buku ini bahkan cerita anekdot lucu. Dia berkelakar ke kepala penelitinya, Sam Parnia. Mungkin kalau kesadaran saya beneran meninggalkan tubuh, prioritas terakhir saya adalah lihat-lihat gambar iseng di atas rak. Haha, tentu saja. Dan itu menunjukkan sisi manusiawi dari penelitian ini.
Kegagalan studi berskala besar ini untuk menemukan satu bukti pun secara alami mengarahkan kita kembali ke satu tempat, ke dalam otak kita sendiri. Oke, jadi kalau ini semua bukan jiwa yang jalan-jalan, apa yang sebenarnya terjadi di dalam otak yang sedang sekarat? Disinilah kita beralih ke penjelasan neuropsikologis kan? Menerus memetakan posisi tubuh kita di dalam ruang. Ini disebut skema tubuh. Yang bikin kita ngerasa kita ada di dalam kepala, melihat dunia lewat mata kita gitu ya? Tepat. Tapi rasa diri ini sebenarnya sebuah konstruksi aktif, dan konstruksi itu bisa rusak. Ketika otak mengalami trauma ekstrim seperti kekurangan oksigen parah saat henti jantung, sistem pemetaan ini bisa jadi kacau balau. Input dari indera jadi nggak sinkron. Betul. Dalam kekacauan inilah, otak bisa kehilangan jejak di mana diri seharusnya berada, yang bisa memunculkan sensasi aneh seperti melayang di luar tubuh. Ini mengingatkan saya pada eksperimen klasik oleh Wilder Penfield yang disebutkan di buku. Dia kan ahli bedah saraf yang menstimulasi otak pasien yang sadar dengan elektroda kecil. Benar. Dan dia menemukan bahwa ketika dia menstimulasi area tertentu di otak, yaitu korteks temporal, beberapa pasien melaporkan sensasi spontan seperti keluar dari tubuh mereka. Hanya karena sengatan listrik kecil di bagian otak yang tepat. Hanya karena itu. Ini bukti kuat pertama bahwa pengalaman OBE bisa dipicu secara internal oleh otak. Dan sekarang bahkan ada eksperimen yang lebih canggih kan, yang pakai virtual reality. Ya, eksperimen modern ini bahkan lebih mencengangkan. Para ilmuwan memasang kacamata VR pada peserta yang menampilkan rekaman video dari punggung mereka sendiri. Jadi mereka melihat diri mereka dari belakang. Lalu apa yang terjadi? Setelah beberapa saat, otak para peserta mulai bingung. Mereka mulai merasa bahwa diri mereka berada di tempat kamera itu berada, di belakang tubuh asli mereka. Mereka merasa telah bertukar tubuh dengan citra virtual mereka. Wow. Puncaknya, peneliti akan membuat avatar virtual itu berjabat tangan dengan manekin. Anehnya, para peserta melaporkan merasakan sensasi jabat tangan itu seolah-olah mereka sedang berjabat tangan dengan diri mereka sendiri. Ini benar-benar mengubah cara kita memandang diri. Perasaan bahwa kita bersemayam di dalam kepala kita ternyata bukan fakta absolut, melainkan sebuah ilusi yang diciptakan otak. Dan ilusi itu bisa pecah. Dan ini membawa kita pada dua asumsi keliru yang sering dibuat. Pertama, bahwa pengalaman NDE terjadi saat EEG-nya datar. Seperti kasus Pam Reynolds, ini belum tentu benar. Pengalaman itu bisa saja terjadi pada detik-detik sebelum otak mati total atau saat otak mulai pulih. Dan ada juga penemuan baru tentang lonjakan aktivitas otak itu kan? Benar. Studi menunjukkan adanya lonjakan aktivitas listrik yang sangat kuat di otak sesaat setelah jantung berhenti. Beberapa ilmuwan berteori bahwa lonjakan aktivitas terakhir inilah yang mungkin jadi sumber biologis dari ingatan NDE yang terasa sangat nyata. Semacam badai listrik terakhir di otak. Lalu, asumsi keliru yang kedua? Bahwa kesadaran bisa ada tanpa otak yang berfungsi. Justru sebaliknya, semua bukti ini menunjukkan betapa bergantungnya persepsi realitas kita pada fungsi otak yang normal. Ketika otak terganggu, realitas yang kita alami pun menjadi aneh dan tidak biasa. Jadi kita sudah menempuh perjalanan yang cukup jauh ya, mulai dari anekdot pribadi yang sangat menyentuh, lalu membongkarnya satu persatu, dan akhirnya kembali ke dalam otak itu sendiri. Akui dan bab ini juga menekankannya bahwa penjelasan ilmiah ini sama sekali tidak mengurangi makna mendalam dari pengalaman ini bagi orang yang mengalaminya. Rasa damai, cinta, atau teror yang mereka rasakan itu 100% nyata bagi mereka. Betul. Ini bukan tentang mengatakan pengalaman Anda salah, tapi tentang bertanya, apa yang menyebabkan pengalaman yang luar biasa nyata ini? Dan jawabannya tampaknya terletak pada kemampuan otak kita yang luar biasa. Tepat. Bab ini pada akhirnya bukan hanya tentang apa yang mungkin terjadi setelah kematian, tapi juga tentang kapasitas menakjubkan dari otak kita sendiri. Di ambang kehancuran, otak menciptakan mahakaryanya yang terakhir. Sebuah mahakarya yang terasa lebih nyata dari kenyataan itu sendiri. Ini benar-benar menunjukkan betapa kuatnya mesin pembuat realitas yang kita bawa di dalam kepala kita. Betul sekali. Jadi, setelah menelusuri semua ini adalah satu pemikiran untuk Anda bawa pulang. Jika otak Anda sendiri, di ambang batas antara hidup dan mati, mampu menghasilkan visi alam baka yang begitu meyakinkan, lengkap dengan kedamaian abadi dan cahaya ilahi. Apa artinya itu tentang kekuatan pikiran Anda dalam membentuk realitas yang sedang Anda alami, di sini, saat ini?